dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan malam di pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Dan di hari ini Tuhan, di pagi hari ini ya Bapak, hanya ada satu tujuan, yaitu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biar pagi ini Tuhan kami mengalami Engkau, kami mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah kami mau terus bersyukur karena penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan semua ini kami serahkan sepenuhnya di dalam nama-Mu yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita mengatakan amin, amin, amin. Di hadirat-Mu ku cari wajah-Mu, yang ku rindu hanya diri-Mu, pribadi yang mengasihiku. Bukan berkat-Mu, bukan kebaikan-Mu yang membuatku mengikuti-Mu, melainkan diri-Mu. Sekalipun Kau tak menjawabku, sekalipun Kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembah-Mu. Takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada hal lain dalam hidupku. Takkan berhenti, ku kan memuji-Mu. Takkan ku berhenti menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalian katakan hadirat-Mu ku cari wajah-Mu, di wajah-Mu yang ku rindu hanya diri-Mu, pribadi yang mengasihiku. Bukan berkat-Mu, bukan berkat-Mu, bukan kebaikan-Mu, bukan
Tuhan. Terima kasih Yesus buat segalanya, buat segalanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu dalam luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Dan di pagi hari ini Tuhan Yesus, menjelang siang ini Tuhan, kami mau datang kepada Engkau Tuhan Yesus dengan segenap apa yang kami punya, dengan segenap apa yang Kau sudah lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya ucapan syukur yang kami dapat naikkan kepada Engkau Tuhan, karena penyertaan-Mu dalam luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan biar semua ini kami serahkan sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pimpin ibadah ini Tuhan, awal, pertengahan, hingga akhir di dalam tangan-Mu. Dan biar siang hari ini kami mengalami perjumpaan dengan Kau Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan amin, amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Kita semua masih memuji Tuhan, amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Yuk. Semua katakan biara berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari demi hari, dan berikan kasih-Mu, tangan berakhir di hidupku. Sekali lagi, biara berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti, pernah melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semua Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan lagi yuk. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, biara berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Berganti, pernah kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semua katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Yang sangat luar biasa baik Tuhan Yesus, dan kami sangat bersyukur kepada Allah seperti ini. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita mengatakan Yesus baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, saya mau dengar gereja Tuhan, Tuhan Yesus baik, amin, sungguh
Mantap. Untuk selama. Lagi katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh untuk selama-lamanya. Sama-sama. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Untuk Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita terus menyatakan Tuhan Yesus baik. Amin. Hamba yang sudah ada di tengah-tengah kita, mari kita siapkan hati kita. Siapkan setiap hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biar siang hari ini kami mau dengar-dengaran bersama dengan Kau Tuhan. Biar firman-Mu yang ditabur di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang baik Tuhan. Dan biar hari ini Engkau sendiri yang akan terus menyertai kehidupan. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Katakan lagi. Segala perkara dapat ku tanggung, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan. Katakan lagi sama. Segala perkara dapat ku Kami bersyukur buat pagi hari ini karena kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami percaya kehadiran-Mu pasti melahirkan sesuatu yang besar dalam kehidupan kami. Kami percaya waktu kami terima firman, kami sedang menerima apa yang dunia ini tidak bisa berikan ya Tuhan. Itu sebabnya kami yakin kami tidak akan pulang dalam keadaan yang sama. Firman membangun kami, menguatkan kami, menyembuhkan kami, membangun kami dengan karya yang ajaib ya Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami, dan telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar seruan kami Tuhan. Kami buka hati kami seluas-luasnya untuk Engkau bangun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu saat ini tingkap langit terbuka di atas kami. Engkau melepaskan hikmat, pengertian, pewahyuan bagi kami. Sehingga tidak hanya perkataan manusia, tapi perkataan Tuhan yang hidup yang boleh kami dengar, yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Kami buka hati kami dalam nama Yesus. Kami alaskan doa dan ucapan syukur. Dan mari setiap kita yang percaya pasti diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Ya, bukan hanya di dalam kita tapi di antara kita. Dan saya percaya kehadiran Tuhan pasti melahirkan sesuatu yang besar dalam kehidupan setiap kita. Yang setuju katakan amin. Mari persiapkan hati kita, persiapkan hidup kita. Karena saya percaya satu perkataan yang datang dari Tuhan itu sanggup mengubah kehidupan kita. Bahkan sanggup mengubah masa depan kita. Segala sesuatu akan berubah
waktu firman mendarat dalam kehidupan seseorang. Itu sebabnya adalah anugerah kalau kita masih boleh mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena sekali lagi firman sanggup mengubah yang tidak mungkin dirubah oleh apapun. Maka saya percaya firman yang kita terima adalah sesuatu yang dunia ini tidak bisa berikan. Berantusiaslah, haus dan laparlah saudara. Ya, percayalah bahwa Tuhan menyediakan hidangan di hadapan para lawan kita. Jadi setiap kali kita datang di hadapan Tuhan ada hidangan makaroni, makanan rohani. Ambillah sebanyak-banyaknya, amin. Karena saya percaya sekali lagi firman membangun sesuatu dalam kehidupan setiap kita. Saudara, kita tuh sebenarnya tidak bisa bangun apapun dalam hidup ini kalau kita tidak tahu apa yang Tuhan bangun dalam kehidupan setiap kita. Waktu kita sadar Tuhan sedang membangun sesuatu dalam hidup kita, baru kita bisa bangun banyak hal dalam hidup ini. Ya, karena saya percaya bahwa segala sesuatu datangnya dari Tuhan, amin. Saudara, nah itu sebabnya kita tuh perlu merendahkan hati, duduk dan memberikan telinga kita untuk mencari tahu apa yang Tuhan bangun dalam hidup setiap kita. Kalau tidak, perhatian baik-baik, kalau tidak orang akan ikut Tuhan berdasarkan untung rugi. Apa untungnya datang ibadah? Apa ruginya datang ibadah? Selama seseorang tidak menemukan keuntungannya, orang akan sulit datang ibadah. Apa untungnya mengampuni? Apa untungnya memberkati? Apa untungnya mendahulukan orang lain? Dan percayalah, hidup tidak akan pernah bisa berdampak kalau kita menjalaninya berdasarkan untung rugi. Dan saudara tidak akan bisa menemukan kedaulatan yang sejati berdasarkan pemikiran untung rugi. Betul gak saudara? Contoh, berapa tahun lalu di Bekasi pernah terjadi bom, didapati bom di gereja. Lalu sebelum kejadian itu ada seorang ibu yang mau pergi ke gereja tersebut. Lalu dia naik bajai waktu itu. Dan dia tidak bilang ke gereja mana, dia cuma bilang ke gereja. Dan supir bajainya juga gak nanya gereja mana. Ya seperti kebanyakan tempat banyak gereja, dibawalah ke gereja yang salah. Ini ibu marah-marah. Dan setelah ibadah ibu ini baru sadar bahwa ternyata gereja yang harusnya dia pergi terjadi ledakan bom. Tidak ada korban jiwa tapi ada yang luka-luka. Lalu ibu ini berpikir dan mulai menyimpulkan bahwa Tuhan menyelamatkan hidupnya. Bahkan dia bersaksi saudara, dia bilang gini, jangan-jangan supir bajai adalah jelmaan Yesus atau malaikat Tuhan untuk menolong dia. Betapa Tuhan adalah pelindung yang sejati. Gitulah kesaksiannya, amin. Nah pertanyaan saya, menurut Bapak Ibu, mana yang lebih diberkati? Ibu yang lolos atau jemaat yang ikut ibadah lalu kena musibah? Mana yang lebih diberkati, mana yang lebih disayang Tuhan? Secara refleks kita akan bilang, ya jelas ibu itu. Berdasarkan apa? Untung rugi. Udah untung rugi. Sedangkan ada kedaulatan-kedaulatan tertentu yang Tuhan izinkan yang bukan skenario kita. Makanya orang kalau ikut Yesus hanya untung rugi, kayak orang yang datang untuk makan roti dan ikan, sisa 12 bakul, ketika ikannya nggak ada, ketika rotinya nggak ada, mereka nggak lagi ikut Tuhan. Kenapa? Untung rugi. Ngomong-ngomong Bapak Ibu Saudara, banyak orang berpikir enak juga ikut Tuhan, subsidi. Gak kerja, gak nabur, makan kenyang, sisa 12 bakul. Loh bukan cuma itu, ada Yesus dan murid-muridnya. Makanya banyak orang terpesona ikut Tuhan karena wow enak juga. Makanya saudara sering dengar kan kadang-kadang orang belanja ya, sering bilang gini, tolong dong Pak, harga anak Tuhan, loh harga hamba Tuhan, loh jadi artinya enak juga ya, ya. Tapi tahukah saudara, ketika Yesus khotbah soal roti hidup di dalam Yohanes 6, setelah orang-orang kenyang, Yesus bilang, aku roti hidup itu. Orang-orang kenyang bilang apa? Terlalu berat Pak. Buka dengan saya, Yohanes 6 ayat 66. Kemana orang-orang kenyang ketika mendengar pengajaran bahwa akulah roti hidup. Kamulah roti hidup. Kalau mau makan roti, jadilah roti juga untuk orang lain. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Yohanes 6 ayat 66. Sudah ditampilkan, kita baca sama-sama 2, 3. Mulai dari waktu itu, banyak murid-murid, sebagian mengundurkan diri.
Karena apa? Loh, rotinya nggak ada, ikannya nggak ada. Makanya kadang-kadang Tuhan izinkan kita berjalan bersama Dia bukan untung rugi. Kalau nggak kita akan sulit menerjemahkan yang terjadi dalam hidup ini, saudara. Saya mendengar sebuah kesaksian. Satu keluarga lolos dari kecelakaan maut AirAsia dari Surabaya ke Singapura. Ceritanya mereka marah-marah di counter karena mereka terlambat. Lalu setelah tahu ternyata pesawat yang harusnya mereka tumpangi itu pergi dan mereka terlambat, betapa bersyukurnya mereka. Tapi coba kita tanya hati kita, menurut kita mana yang lebih diberkati? Ibu ini kah? Apa penumpang yang pergi dan mengalami kecelakaan? Apakah penumpang itu tidak berdoa, beriman? Kalau saya nggak salah, ada beberapa hamba Tuhan juga di situ. Kita akan sangat blunder ketika kita menerjemahkan hidup ini berdasarkan untung rugi. Makanya Tuhan tuh bawa kita ke dalam karakter dewasa, bukan untung rugi. Amin saudara. Jadi dalam hidup ini ternyata kita gak bisa sembarangan klaim. Meskipun kita anak Tuhan. Kenapa? Karena klaim yang berdasarkan untung rugi sulit untuk menerjemahkan rencana yang asli. Contoh misalnya, minta maaf ya brother, saya sama brother ini ceritanya sama-sama jago nyanyi, ceritanya. Lalu dia ikut lomba rohani, saya juga ikut lomba. Kami final berdua, dicari satu pemenang di antara berdua. Nah sebelum final kan lomba lagu rohani, pasti dong berdoa, puasa kalau perlu, final. Saya juga berdoa, saya berdoa Tuhan, orang yang percaya sama Tuhan tidak akan dipermalukan. Wah, dia juga berdoa. Kami umat lebih dari pemenang. Kalau Tuhan di pihak kami, siapa lawan kami? Saya juga doa, saya klaim kemenangan. Dua orang benar besar kuasanya. Sama, pertanyaan saya, Tuhan dengar yang mana? Dua-dua kan juaranya cuma satu. Dalam kehidupan ini gak ada menang bersama. Kalau saudara tidak disingkirkan, saudara menyingkirkan, gitu kan? Lalu Tuhan dengar yang mana? Kalau kita tanya masing-masing, pasti semua akan berkata, Tuhan di pihak saya, Tuhan juga di pihak dia. Makanya kacamata dewasa adalah ini, perhatian baik-baik. Jangan doa cuma supaya menang. Doa juga supaya apa? Jangan nangis kalau kalah. Karena kita bukan yang menentukan, saudara. Bayangin kalau brother berdoa, oh Tuhan sudah lama tidak hujan, turunkan hujanmu. Saya berdoa, Tuhan jangan hujan. Tuhan dengar yang mana? Makanya paling ngeri ikut Tuhan, berdasarkan untung rugi, kita klaim apa yang menjadi kacamata untung rugi kita. Betul gak? Kalau saya gak suka sama dia, kalau saya gak suka sama gereja itu, otomatis Tuhan juga gak suka sama dia. Kalau saya bilang dia sesat, otomatis Tuhan akan bilang dia sesat. Kalau saya suka sama dia, otomatis Tuhan juga suka sama dia. Loh, yang Tuhan siapa? Yang umat siapa? Saudara, kenapa kedewasaan menjadi hal yang krusial dibangun anak-anak Tuhan hari-hari ini? Supaya kita bukan menjadi anak Tuhan yang gampangan, ngambekan, tersinggungan, tapi tetap ikut Tuhan dan menyatakan kasih Kristus. Saudara bayangkan ya, hari ini orang sering tanya saya begini, Pak, Bapak tuh gereja mana sih Pak? Saya sebut gereja A. Oh gitu ya Pak. Ngomong-ngomong gereja Bapak pecahan mana ya Pak? Loh, kenapa nanya pecahan mana? Pulang mikir saya. Sulit mencari satu institusi pelayanan gereja tanpa histori perpecahan, betul gak? Sulit. Loh, kita kan punya instrumennya supaya tidak pecah. Ada firman, ada hadirat Tuhan, ada kuasa, ada persekutuan roh. Semua yang dibutuhkan untuk tidak pecah, kasih mesra, kasih yang mengikat ada. Tapi ternyata hal yang paling sulit ternyata bukan hanya untuk ikut Tuhan dan diberkati, ikut Tuhan dan jadi dewasa lewat berkat itu. Ini yang sama sekali tidak diperhitungkan anak yang bungsu. Dia berpikir hidup plus warisan adalah hidup yang lebih baik. Siapa yang gak mau hidupnya lebih baik? Semua pasti mau, saya juga mau. Nah tapi jangan salah, anak yang bungsu berpikir dia tambah warisan, artinya uangnya tambah banyak, kapasitasnya tambah banyak, pengaruhnya tambah banyak, pasti hidupnya lebih baik. Oh tidak.
Yang menentukan adalah karakter, kedewasaan, integritas. Itu yang menentukan. Tanpa kedewasaan, blessing berakhir di kandang babi, yang makan ampasnya aja nggak bisa. Jadi perjuangan kita bersama Tuhan bukanlah perjuangan supaya diberkati, disembuhkan, tingkap langit terbuka aja, tapi bagaimana kita semakin bertumbuh di dalam kedewasaan Kristus. Amin. Saudara, salah satu tujuan kita dengar firman Tuhan adalah setiap hari kita itu meninggalkan semua realita hidup kekanak-kanakan dalam hidup kita. Yang jadi masalah menurut saya, ini katakanlah pemikiran sederhana saya aja, yang jadi permasalahan di dalam begitu banyak perpecahan dalam gereja adalah kedewasaan dan kekanak-kanakan. Yang terus ketidakdewasaan dan kekanak-kanakan yang seakan-akan dipelihara. Saudara pernah lihat anak-anak kalau main kartu berantem? Main remi caranya gini, oh enggak, aku diajarin keluargaku enggak kayak gitu. Loh, di keluargaku kayak gini. Tiba-tiba ada satu anak bilang, kalau caraku tidak dibuat, kita gak usah main kartu. Cabut. Gitu kan anak-anak. Kalau cara saya gak dipakai, mending gak usah sekalian. Ternyata Tuhan lewat firman-Nya selalu berusaha membuat kita meninggalkan sifat kanak-kanak kita. Dan kita mesti sadar hal itu. Nah makanya kalau kita berdasarkan untung rugi, maka kita akan sulit menuju kedewasaan penuh. Karena kedewasaan penuh bukan bergantung untung rugi, tapi meninggalkan sifat kekanak-kanakan dalam kehidupan kita. Mari kita lihat 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Saya mau ajak kita semua baca sama-sama. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Mari baca sama-sama hitungan ketiga, semua siap? 2, 3. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi yang firman coba bangun dalam hidup kita, sebelum kita bangun banyak hal tentunya, firman menolong kita. Pertama, temukan sifat kekanak-kanakan dalam hidup kita. Loh gak? Berapa waktu lalu kan heboh tuh pesulap merah. Lalu tiba-tiba muncul di pikiran saya pendeta merah. Lucu juga ya kalau ada pendeta merah. Lalu orang mulai berasumsi, wah pendeta kayak yang banyak orang hari ini sibuk mencari kesalahan-kesalahan orang lain. 5 kesalahan gereja itu. Nomor 4 akan buat kamu tercengang. Nah itu kan ramai tuh kayak gitu-gitu. Nah ternyata yang dibutuhkan apa? Orang yang berani membongkar dirinya sendiri. Orang yang berani membongkar aibnya sendiri. Orang yang berani mendemo dirinya sendiri. Itu yang paling dibutuhkan. Bukan orang-orang yang mencari kesalahan satu sama lain, tapi berani mencari kesalahan orang lain. Makanya dicari hamba-hamba Tuhan yang berani berkata, saya pernah memanipulasi keuangan jemaat. Misalnya contoh kayak gitu. Bongkar diri, itu sebuah budaya yang menarik. Karena pada dasarnya ikut Tuhan itu meninggalkan sifat kekanak-kanakan kita. Jadi gini Bapak Ibu, semua kita bertumbuh dari kecil ke besar, betul? Ya, ada waktunya anak-anak sekolah minggu, ya, remaja masih ingat, dewasa muda, umum, usia emas, betul? Kita kan dibagi segmen umur. Nah ternyata usia paling unik adalah anak-anak, saudara. Masa pembentukan di situ. Nah yang dimaksud di ayat ini adalah seperti ini. Perhatikan Bapak Ibu. Waktu kita bertumbuh dari batita balita ke umum, sifat anak-anak yang dulu ngikut. Nah itu dia. Badannya dewasa, umurnya dewasa, tapi sifat kekanak-kanakannya ngikut. Nah kita tuh sangat membutuhkan intervensi firman untuk mengikis sifat kekanak-kanakan itu. Makanya Alkitab berkata, banyak orang dari sudut pandang waktu harusnya sudah menjadi pengajar, tapi masih memilih untuk mengkonsumsi susu. Karena mereka nggak ngerti kebenaran. Jadi kebenaran akan membuat kita meninggalkan realita hidup kekanak-kanakan. Tujuan akhirnya setiap kali kita dengar firman, harusnya ada pertumbuhan dalam kedewasaan kita secara spiritual.
Yang setuju katakan amin. Nah makanya kita perlu izinkan firman bukan hanya untuk kacamata untung rugi. Betul saudara? Apa untungnya? Apa ruginya? Ya, itu akan membuat kita salah arah, tersesat di rumah Tuhan. Karena kita ikut Tuhan berdasarkan untung rugi. Nah ini yang menarik. Beberapa sifat kekanak-kanakan yang saya coba temukan dalam diri saya saudara. Dan dalam diri banyak orang tentunya. Pertama, anak-anak selalu menganggap dirinya fokus segala sesuatu. Anak-anak mau semua orang melihat dia, semua orang memperhatikan dia, dan semua orang menganggap dirinya, pendapatnya, apa yang dilihat itu penting. Anak-anak sulit diajak untuk memikirkan orang lain. Contoh, misalnya dalam kesempatan beberapa kali, ada anak-anak yang suka ikut ketika saya menyampaikan firman seperti ini. Dan ada beberapa anak-anak mungkin bilang gini, aduh nih Om Botak ngomong di depan lama banget gak kelar-kelar. Jalanlah dia. Kalau itu kan ada mainannya, ini jalan dia. 1 kali 2 kali ya udahlah. Itu juga namanya juga anak-anak kan. Ya, mau dimarahin kan dia lebih anak-anak. Nah, sama dengan orang dewasa yang kekanak-kanakan gini, ketika dengar firman lalu firman yang dia dengar itu dia rasa tidak menyenangkan, lalu dia mulai sibuk sendiri, main handphone, browsing-browsing, buka Tokopedia. Kenapa? Saya punya argumen. Karena anak-anak hanya mau dengar yang dia butuh, yang dia mau. Itu anak-anak. Itu anak-anak. Anak-anak ketika yang disampaikan dia nggak mungkin perhatiin, kecuali mungkin saya pakai tralala, trilili, halo adik-adik, baru dia perhatiin. Orang dewasa yang kekanak-kanakan selalu memilih siapa yang ngomong di depan. Pak, siapa nih yang khotbah minggu ini? Pendeta ini, aduh, mending bawa kopi deh. Aduh, nggak deh. Minggu depannya lagi pendeta ini, nah itu baru. Datang gak terlambat, antusias loh. Kenapa kadang-kadang kita menempatkan sirkulasi kerohanian dan damai sejahtera kita dari pihak luar, sifat kekanak-kanakan. Anak-anak menyesuaikan semua harus sesuai dengan dirinya sendiri. Betul gak? Itu yang saya bilang. Dari pagi saya bangun, oh Tuhan jangan hujan. Oh Tuhan, pokoknya setiap kali saya pergi kemana ganjil genap itu pas mobil saya. Setiap kali saya pergi saya selalu dapat lampu hijau. Kemanapun saya pergi saya dapat parkir duluan, naik lift saya dapat lift duluan. Ketika ada 2 pemberkatan saya diberkati duluan, ada pengurapan saya diurapi duluan. Semuanya saya. Begitu tidak sesuai dengan kejadian kita kecewa. Kenapa? Kekanak-kanakan. Dulu orang tulis diary, wah, angkatan saya. Bukunya ada gemboknya. Sekarang cari di Tokped udah nggak ada. Udah ditulis, digembok, disimpan lagi. Betul nggak? Nggak ada yang boleh baca. Sekarang orang tulis diary di wall sosial media. Nggak dibaca orang marah. Ada orang-orang yang tulis status lalu nggak ada yang like, dihapus sama dia. Loh, sekarang saya tanya, orang sakit masuk rumah sakit cenderung yang dilakukan apa pertama kali? Difoto dulu kan infusnya. Sekarang zaman jempol cantengan seluruh dunia harus tahu. Potong nggak ya? Ya ampun potong-potong aja, ini aja. Tapi itulah artinya tanpa disadari kalau kita tidak berakar dalam firman, dunia akan membuat kita makin kekanak-kanakan. Makin kekanak-kanakan. Betul gak? Makin kekanak-kanakan. Banyak orang mempersiapkan portal sosial media yang baik, gereja-gereja buat latihan yang bagus, lighting semua. Begitu diposting sepi. Terus gimana caranya? Udah capek-capek dandan cantik-cantik. Ternyata yang ramai itu debat. Ini menyalahkan ini menjelekkan ini. Jadi tanpa disadar, kalau kita gak izinkan firman intervensi, kita terjebak dalam hidup yang kekanak-kanakan. Semua harus sesuai dengan diri saya. Saya nggak tahu, adakah di sini yang tinggal di Kelapa Gading? Saya orang Kelapa Gading. Di Kelapa Gading itu lebih dari 300 gereja Bapak Ibu. Harusnya wilayah di Jakarta yang paling suci itu Kelapa Gading. Karena tiap hari Minggu 300 khotbah, 300 doa 300, bener dong. Tapi apa yang terjadi? Ya orang Betawi bilang 4L, lu lagi, ya itu aja. Ya pindah ya itu aja, saling klaim itu aja. Jadi kayak orang pergi
ke supermarket mau pilih yang mana, mau pembicara mana. Sekarang kan gitu, waktu ibadah online masih ingat kan gereja lokal kita, loh kok kayak gini sih, aha mampir dulu gereja sebelah. Kok lebih bagus ya, yang penting udah setor muka dulu, udah ada komentar selamat hari Minggu, tek pindah. Karena kita tanpa disadari kita dididik menjadi penikmat, bukan penuai. Saudara, saya pernah mengembalakan di Depok selama kurang lebih 13 tahun. Dan saya melakukan satu kesalahan fatal. Suatu kesalahan yang saya buat, saya berpikir gimana caranya supaya jemaat ini setia. Saya akan provide semua kebutuhan jemaat selain rohani, jasmani tentunya. Setiap hari Minggu saya pastikan kursinya empuk, AC-nya dingin, semuanya dengan baik. Dan kita tahu ada pengajaran excellent service. Kalau bisa dari lift udah wangi, toiletnya wangi, wah puji Tuhan. Orang-orang datang, orang-orang bertumbuh dan orang-orang betah. Sampai satu kali, karena itu di ruko. Di sebelah ruko saya, persis nih, sebelah persis, buka gereja baru. Rintisan. Dalam hati secara, wah puji Tuhan, gereja bertumbuh. Tapi hati yang sebelah, apa nih? Dan akhirnya saya bersilaturahmilah ke gereja sebelah. Nah saudara tahu faktanya, kursinya lebih empuk, AC-nya lebih dingin, gembalanya lebih keren, lebih ramah, lebih rohani, pengetahuan teologianya lebih dahsyat, antar jemput, dapat makan pagi, makan siang, makan malam, ada snack, ada promo A, promo B, promo C, dan full service, datang dapat semua. Tak jawab saya, kira-kira pindah nggak? Pindah. Pertanyaannya salah siapa? Salah saya, karena saya memang didiknya kayak gitu. Saya didiknya base-nya untung rugi. Itu kan yang terjadi dalam kacamata sekarang. Istri bilang sama suaminya, "Yang, ngapain bertahan di sini? Di sana lebih enak. Di sana kalau kamu pulang gereja, kamu bisa dapat lobby-lobby, bisa dapat kerjaan mungkin. Persembahan kasih di sini, di sana beda. Semua pikirannya untung rugi karena fokusnya diri sendiri." Betul gak? Nah, firman mengintervensi itu supaya kita dewasa, tinggalin. Berdiri di dua kaki sendiri, itu orang dewasa. Satu kali orang nanya sama saya, "Pak udah nikah?" "Udah." "Bapak bahagia gak?" "Loh kenapa nanya bahagia ya?" Tapi saya jawab, bukan tugas istri saya buat saya bahagia. Kalau Yesus di dalam, tugas diri saya sendiri. Bukan tugas gereja, bukan tugas pastor, bukan tugas gembala, bukan tugas kakak rohani, bukan tugas coach buat saya makin baik. Tugas diri saya sendiri. Maka saya percaya kalau orang dewasa dan punya Tuhan di dalamnya, laki-laki itu gak boleh berprinsip kayak gini. Setiap laki-laki luar biasa pasti ada wanita hebat di sebelahnya. Oh tidak, mau ada atau tidak ada, dia tetap harus jadi orang hebat. Bukan karena faktor luar, tapi faktor dalam. Makanya firman selalu mendorong kita, tinggalin sifat kanak-kanak. Tinggalin sifat kanak-kanak. Karena orientasi kita akan untung rugi. Sekarang kan semua digiringnya ke situ. Saudara pernah lihat gak satu pemimpin pujian atau MC yang berkata, seberapapun kita berada Bapak Ibu, loh kok dikit jadi kayak dosa, betul gak? Saudara pernah rasa gak kita di masa kayak dikit dosa loh, ada masalah apa dengan dikit? Banyak orang cuma takut bangku-bangku kosong, tapi tidak pernah takut orang-orang yang hanya duduk manis bertahun-tahun tidak pernah berbuat sesuatu di luar sana. Makanya kedewasaan menjadi urgen yang sangat penting. Yang kedua, anak-anak tuh gak bisa jaga perasaan orang lain, itulah anak-anak. Saya di Kelapa Gading tinggal di apartemen, lantai 25. Sering kali saya satu lift dengan orang tua dan anak-anaknya, sering kali. Dan kadang-kadang kalau udah mulai rame orang tua tuh gendong anaknya. Satu kali saya satu anak digendong, begitu digendong mukanya tuh hadapan langsung dengan saya, namanya juga di lift ya. Hening 25 lantai, tahu-tahu di tengah keheningan anaknya ngomong gini sama papanya yang gendong. "Pak, kok orang di depan kita gak ada rambutnya Pak?" Botak, jelek lagi Pak, gak kayak papa ganteng belah tengah. Kok orang di depan kita tuh gak ada rambutnya ya Pak? Saya tuh bukan sekali dua kali. Sering kali kadang-kadang lewat di tengah jalan, anak-anak lewat terus berhenti. Botak, terus jalan lagi. Itulah anak-anak.
Masa saya mau marah sama anak-anak? Ya lebih anak-anak lah dia saya. Tapi anak-anak apa yang di otak langsung diucapin. Saya pernah sekali, saya pengen sekali-sekali punya pelayanan sekolah minggu. Jadi saya mengajukan diri. Belum mulai anak-anak udah berhenti dan lihat saya, lalu dia teriak, buset gede banget nih orang. Akhirnya gak jadi. Mental saya drop. Belum mulai udah diintimidasi gitu. Tapi itulah anak-anak. Anak-anak gak punya filter. Sama dengan orang dewasa yang kekanak-kanakan, yang selalu bilang, saya tuh orangnya emang kayak gini. Kamu belum tahu ada di suku saya emang kayak gini. Loh gak bisa. Siapa dalam Kristus? Dia adalah ciptaan yang baru. Gak bisa kita ini bertumbuh tanpa filter menjaga perasaan orang lain. Makanya aneh, kalau ada orang ikut Tuhan, kok lebih galak dari Tuhan? Lebih kepo dari Tuhan, lebih sadis dari Tuhan. Kayaknya Tuhan gak gitu-gitu banget gitu. Makanya itu sifat kekanak-kanakan. Dan ini yang buat banyak orang akhirnya tidak tertarik dengan Tuhan. Betul gak? Saya ini lagi 1 minggu ini berjuang untuk mendukung teman-teman yang di Cilegon HKBP. Saya datang ke sana, posting sana sini, gayung bersambut. Berapa waktu lalu saya dipanggil Komisi 8 DPR untuk menindaklanjuti. Puji Tuhan, mulai ada progres. Tapi ada beberapa hamba Tuhan yang mengajak saya berdoa. Pak, mari kita berdoa. Pasti Pak. Doa supaya apa? Biar Gunung Krakatau itu paling gak batuk. Biar orang-orang Cilegon tahu rasa bagaimana hidup menghina dan menghambat umat Tuhan. Saya rasa Tuhan gak kayak gitu. Sama waktu ada penutupan gereja di Aceh, orang-orang berdoa, mari kita berdoa untuk tsunami kedua Pak. Loh, Tuhan gak kayak gitu. Tapi banyak yang kayak gitu kan, betul gak? Nah, pentingnya memfilter. Kenapa kita tuh dijejelin kasih, supaya kita punya kacamata itu gak seperti kacamata orang dunia. Yang menolak orangnya, dosanya dijadiin gosip gitu gak. Nah, kita perlu itu. Makanya orang ikut Tuhan lalu rasis, wah itu mesti bertobat sudah. Karena tidak ada bayi itu rasis. Dan ini yang membuat hambatan-hambatan orang bisa bertumbuh dalam Tuhan. Betul gak saudara? Saya punya istri, opa omanya, saya bilang kungkung poponya itu orang Shanghai asli. Saudara. Saya papa Ambon, mama Manado. Jadi waktu saya belum nikah saya bawa nih calon istri ke keluarga Ambon Manado. Wow mereka seneng, bagus memperbaiki keturunan gitu ya. Gitu dong, kalau milih gini, kopi susu gitu. Nah pas Imlek saya dibawa sama calon istri saya. Nah itu dia musibah. Penampilan kayak gini, lalu pekerjaannya adalah hamba Tuhan. Langsung dipanggil dia, sini lu lu udah gila ya? Mau nikah sama Van Kui, Tiko lu pacarin. Nah muncullah istilah-istilah kayak gitu, rasis, bener gak? Tapi terkadang kita kayak gitu kok, terkadang, setuju gak? Tanpa disadari kadang kita ngerasa suku dan ras kita satu level lebih tinggi dibanding yang lain. Dan itu kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan, kita gak bisa. Amin. Kita gak bisa hanya berdasarkan misalnya pandangan teologis, satu tepuk tangan satu enggak, satu baptis percik satu baptis selam, kita gak omongan 5 tahun, 7 tahun, itu yang terjadi kan. Saudara bayangin, kalau Natal kita sering mendengar kisruh, boleh atau tidak non Kristen selamatin Natal, betul gak? Tapi tahukah yang paling menyedihkan kadang terjadi Natal, bukan masalah itu. Ada orang-orang yang tadinya bersama satu gereja, satu kelompok, lalu udah gak bareng lagi, gak diselamatin Natal juga. Sama aja kan. Kenapa saya waktu udah gak gabung di komunitas itu saya gak diselamatin Natal, gak diselamatin ulang tahun. Jadi kan gini, cinta kita sebatas keberhasilan kadang-kadang, betul gak? Kadang-kadang kita cuma melihat orang berdasarkan segmen untung rugi kita. Saya seumur hidup pelayanan lebih dari 5 kali pernah dipikir itu mau maling di gereja dengan penampilan kayak gini. Kalau saya ke kampus itu paling langganan, diberhentiin dulu di pos depan. Bapak mau kemana? Bapak siapa? Bapak ini. Sekali di Kelapa Gading, masuk saya, belum ada orang.
Tiba-tiba security nangkep saya dari belakang. Bapak mau kemana? Saya bilang mau ibadah. Bohong katanya. Dibawa saya ke pos sapam. Untung ada spanduk besar dan ada muka saya di situ. Yesus dan spanduk itu yang menyelamatkan saya. Tapi kan kita segmen banget. Betul gak? Makanya kita perlu kedaulatan firman untuk mengikis itu. Berikut, anak-anak gak pernah bisa terima tanggung jawab. Anak-anak sulit terima tanggung jawab, betul? Pernahkah Bapak Ibu mendengar bahwa ada ibadah Natal, ketua panitianya anak sekolah minggu? Kan gak mungkin. Anak sekolah minggu diajak rapat boro-boro. Anak-anak paling sulit apa? Terima tanggung jawab. Kan gak ada orang tua yang suami istri udah lama gak honeymoon kedua, pergi healing. Lalu anaknya yang umur 5 tahun, nak ini ya, ini token BCA, mandiri, ini jangan lupa matiin gas, listrik, gak ada. Sulit. Sama dengan orang dewasa yang kekanak-kanakan. Saudara pernah lihat orang bergumul hanya doa makan? Aduh maaf, untuk doa makan saya harus dijadwal 2 tahun sebelumnya. Cuma doa makan, salah juga gak apa-apa. Tapi sulitkah saudara, betul gak? Sulitkah untuk mendorong anak-anak Tuhan ambil tanggung jawab? Pak, sabar, yang udah lama aja ujung-ujungnya bobrok, ngapain? Itu pertama, alasan. Kedua, sabar Pak, tunggu. Begitu saya sudah diberkati berlimpah-limpah, saya akan habis-habisan. Yeah. Miskin aja pelit, gak mungkin. Artinya sifat menolak tanggung jawab itu sifat kekanak-kanakan, saudara. Makanya kita perlu duduk dan dalam persekutuan seperti ini, amin. Kita juga perlu ambil bagian dalam pelayanan. Ini bukan bisa apa enggak. Ada orang-orang yang aduh saya nyanyi aja, saya ngomong aja false. Ini bukan masalah enggak, ini masalah melepas tanggung jawab. Nah makanya biasanya ada 2 poin nih yang membuat saya banyak mengalami hal dahsyat dan orang tidak. Ini 2 poin ini. Pertama, sering-seringlah ngomong iya, gampang kan? Coba 2, 3, iya. Misalnya, ibu tahun ini, ibu yang jadi ketua panitia Natal persekutuan doa kita ya, cari dana, belum ribut-ributnya, iya gitu. Meskipun setelah ngomong iya, 90% menyesal. Kenapa saya ngomong iya ya? Terus yang lain happy gitu, puji Tuhan bukan kita. Selalu ada biasanya yang ditolak-tolak, objek yang ditolak-tolak dalam sebuah komunal atau komunitas. Itu jangan saya. Belajar ambil tanggung jawab. Kedua, sering-seringlah ngomong saya. Misalnya siapa setelah khotbah pada siang hari ini mau ambil tanggung jawab untuk bantu saya doa penutup. Biasanya kalau ada tawaran, setelah itu apa? Semua kepala tertunduk, betul gak? Takut ditunjuk. Pasti dah. Atau ada orang yang pintar sebelum ditunjuk, dia aja gitu daripada. Nah itu ya. Bahkan nih ya, nih saya gak bohong, saya pernah datang dalam satu persekutuan doa, nunjuknya dibuat game. Jadi gini, hitungan ketiga semua nunjuk siapa yang harus tutup doa. Wah menarik kan? Yang paling banyak ditunjuk, dia yang mimpin. Sampai begitu. 1, 2, 3, yeay kamu. Nah yang ditunjuk maju gara-gara kepala, apa ya, ngomong apa ya, begitu. Ini bukan mengenai bisa apa enggak. Tapi berani meninggalkan sifat kanak-kanak. Mengambil tanggung jawab. Makanya firman tuh enak, dikatakan setia pada perkara kecil. Saya gak punya waktu, kalau saya jelaskan ini akan panjang sudah. Background saya itu pecandu narkoba. Jadi saya kalau mau terjun dalam pelayanan jauh lebih sulit dibanding teman-teman saya. 2013 saya daftar sekolah Alkitab di Solo. Dilihat backgroundnya, dilihat orangnya. Dilihat backgroundnya, dilihat orangnya. Lalu dibilang gini, Pak maaf ya jangan tersinggung. Kalau lihat dari latar belakang Bapak, kayaknya otak Bapak gak mampu ikut pelajaran di sini. Bener. Lalu saya bilang kalau saya lulus jadi kayak Bapak, mending gak usah Pak, saya pulang. Dan saya belajar sendiri, saya pergi ke toko buku Immanuel sampai diusir. Karena saya gak punya uang beli buku. Saya baca. Kalau ada orang saya nabung, saya traktir, ilmunya saya ambil sampai habis. Mana ada orang mempercayakan saya pelayanan dulu awal-awal.
Begitu saya datang aja, remote AC diamanin, kantong persembahan diamanin, sustain keyboard diamanin. Bener, saya nggak bohong. Kalau saudara nggak kenal mungkin kedatangan orang dengan penampilan saya, wah mau nagih utang kah atau mau apa kah? Tapi begitu, nggak ada. Orang-orang tuh dikasih privilege misalnya jadi full timer setahun. Saya 2,5 tahun baru dipercaya. Selalu kayak gitu. Dan nggak pernah mudah. Jadi apa yang saya lakukan? Dulu pertama kali saya pelayanan, saya selalu datang 1 jam sampai 1,5 jam sebelum ibadah. Apa yang saya lakukan? Bersihin WC, rapiin bangku. Karena saya pengumuman pun orang nggak percaya. Padahal sudah waktunya gitu kan. Sekarang orang kasih waktu ya, share dulu, ini dulu, ini dulu. Ini saya udah waktunya, tetap nggak dipercaya. Ya sudah, saya ciptakan pelayanan sendiri aja. Waktu pulang saya minta waktu 15 sampai 20 menit. Bertahun-tahun saya khotbah di bangku kosong. Saya belajar pegang mic, saya belajar ngelihat jemaat, saya belajar gerak tangan, intonasi suara, saya belajar semuanya. Saya belajar ngomong depan kaum bapak, kaum ibu, saya belajar ngomong di depan narapidana, saya belajar ngomong di depan orang yang tidak beragama, yang beragama lain dan sebagainya. Artinya niatan untuk mengambil tanggung jawab sebenarnya tidak terbatas oleh apapun. Dan ternyata yang paling berpengaruh adalah bukan objek pelayanannya, tapi saya melunturkan sifat kekanak-kanakan yang melekat dalam hati saya dan menuju pada sebuah kedewasaan penuh. Nah makanya sekali lagi kita perlu bertumbuh, amin. Saya tutup dengan satu kesaksian. Saya masuk dalam pernikahan ke-13 hari ini dalam anugerah Tuhan. Nah sebelum saya menikah, saya punya latar belakang komplek, istri juga. Nah satu kali kami berdebat, saya naik kendaraan saudara, tiba-tiba calon istri saya tuh tahu-tahu, saya baru tahu kalau dia marah, dia bisa teriak, buka pintu dan lari kayak di film-film gitu. Wah itu Matius, Markus, Lukas hilang di kepala sudah. Apa-apaan nih gitu loh. Di mana-mana orang menghargai saya, shalom Pak, ayo Pak. Ini sama calon sendiri diperlakukan kayak gitu. Saudara bayangin kalau dia lari, istri saya lari, yang ngejar saya yang dimasa orang mesti. Ini calon saya bohong dengan penampilan kayak gini dan itu berkali-kali. Satu kali saya bilang gini, oke, terakhir ya. Satu kali lagi kalau kejadian mungkin kita bukan dari Tuhan. Saya bilang gitu, mungkin kita bukan dari Tuhan. Berjalan, tiba-tiba kejadian lagi. Nah, waktu kita menyelesaikan dia udah tahu karena saya sudah penalti. Jadi dia nunduk, dia nangis karena dia tahu bahwa ini adalah akhir. Karena kita sudah pernah bahas sebelumnya. Nah ketika saya mau menyelesaikannya, saya ingat tiba-tiba khotbah hari ini, Bapak Ibu Saudara. Semua dari ayat-ayatnya, lalu dalam hati ngomong gampang. Khotbah mudah. Ya pada dasarnya gitu ya, hidup ini gak segampang yang dikhotbahkan. Itu muter semua ayat-ayatnya, semua gitu. Akhirnya gini, saya pegang tangan dia, saya minta dia angkat kepala, lalu saya bilang gini, sayang, mau kamu 1000 kali lagi buka pintu dan lari, saya akan tetap belajar sayang. Bukan karena buka pintu dan lari, dan karena memang saya sayang. Dan di situ saya lamar dia. Saya mau suatu saat jadi orang yang paling penting dalam hidupmu. Ayah buat anak-anakmu suatu saat. Saya mau jadi orang yang berdiri di titik rencana Tuhan dalam hidup. Dan akhirnya kami nikah. Punya anak 1, sampai hari ini gak pernah lagi buka pintu dan lari. Maksud saya gini, ada masalah tertentu yang gak bisa dihadapi oleh gengsi, harga diri, bener salah, otot, serang balik, dia sakit, sakiti dia lagi. Gak bisa, ada masalah-masalah tertentu yang ternyata hanya bisa diselesaikan lewat kedewasaan. Mengalah, memberi kesempatan kedua. Seakan bodoh, tapi itu tidak pernah bodoh di mata Tuhan. Karena apa? Karena kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Tidak pernah ada kebodohan waktu ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Tidak pernah ada kebodohan. Tidak pernah ada kebodohan. Apa yang muncul? Kedewasaan yang absolut. Ketika kita berani memberikan pipi kiri kita. Dan saudara tahu, memberikan ruang Tuhan lebih tinggi untuk berperkara. Makanya butuh kedewasaan. Saya tutup dengan ini, saudara masih bisa bertahan 1-2 menit lagi. Bagaimana jadi berkat di luar sana? Saya pernah buat satu konsep pemikiran namanya manisnya ditolak. Ada kadang-kadang terjadi di luar sana, di luar ekspektasi. Orang-orang yang gak kenal Tuhan nganggap remeh kita. Berdoa sampai berbusa, toh yang punya mobil banyak saya bukan kamu.
saya duluan dapat pacar dan kamu tetap jomblo, makanlah itu jomblomu di ruang doamu. Kadang-kadang kita digituin. Tapi dengar baik, Tuhan sejatinya sudah maha tinggi. Kita gak bisa meninggikan Tuhan lebih lagi karena dia sudah maha tinggi, amin. Satu-satunya cara membuat Tuhan makin tinggi adalah izinkan orang rendahkan kita. Maka Tuhan terlihat tinggi lewat hidup kita. Disitulah kemuliaannya dinyatakan lewat karakter yang teruji, integritas, cara kita nilai orang, cara kita mengampuni orang, cara kita merespon sama ketidakadilan, pembatalan, fitnah, semua yang gak enak. Di situ menentukan kita berfungsi seperti yang Tuhan mau. Izinkan Tuhan bangun kedewasaan, mari kita bangun perkara besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat pagi hari ini. Sekali lagi kami bersyukur buat semua yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kami. Hari ini kami mau belajar Tuhan untuk meninggalkan semua sifat kekanak-kanakan dalam hidup kami. Gak mungkin kami mampu kalau bukan firman yang menolong kami. Berkati semua kami dimanapun kami berada. Kami percaya tanganmu menolong kami. Bawa kami ke dalam kedewasaan dan tanggung jawab penuh di dalam anugerah-Mu. Jadikan kami orang yang tepat untuk menggenapi rencana-Mu yang indah di muka bumi ini. Hari ini kami dedikasikan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan mari setiap kita yang bersyukur dan percaya bersama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati kami. Puji nama Tuhan. Semua diberkati Tuhan di siang hari ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan biarlah setiap firman tadi yang sudah diberitakan oleh Bung Yeri ini menjadi kedewasaan bagi kita semua di tempat ini. Amin. Haleluya. Baik, sebentar kita memberikan persembahan. Kita turunkan kepala. Kami bersyukur Tuhan, Kau yang sangat luar biasa baik. Kami sudah menyembah-Mu dan bahkan kami sudah dengar-dengaran tentang firman-Mu Tuhan. Biar ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami tahu Engkau adalah sumber berkat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua ini kami serahkan di dalam nama yang kudus. Haleluya. Amin. Persembahan dapat dijalankan. Takkan pernah ku bawa selain yang bermain. Untuk pengumuman minggu ini, pertama-tama kami dari PD Grace Community mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yeri yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami di siang hari ini. Berikutnya untuk 2 minggu depan tanggal 1 Oktober yang akan melayani adalah Ibu Yolanda Virgina. Kiranya Bapak Ibu bisa mengajak teman saudara untuk sama-sama hadir di ibadah di tempat ini. Dan untuk Sabtu tanggal 24 September di tempat ini ada KKR yang akan dilaksanakan oleh gereja di tempat ini, Victory Jesus Church. Yang menjadi pembicara adalah Bapak Deva Kumar dari India. Untuk pengumuman keempat, Grace Community akan melaksanakan mission trip
yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 November. Mission trip itu akan dilaksanakan di Salatiga, dan kami rindu sekiranya ada Bapak Ibu yang mau menyumbangkan baju yang masih layak pakai, atau snack untuk anak-anak sekolah minggu, atau mungkin dari Bapak Ibu ingin membelikan sesuatu tapi tidak tahu apa. Kami juga menerima misalnya donasi Bapak Ibu dalam bentuk uang gitu. Jadi bisa kita salurkan untuk kebutuhan gereja yang ada di Salatiga yang akan kita laksanakan mission trip dan KKR. Untuk sementara itu aja pengumuman yang hari ini. Terima kasih. Puji nama Tuhan, dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan berdoa syafaat. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan, karena cinta-Mu dan kasih setia-Mu Tuhan terhadap kami anak-anak-Nya. Bapa, terima kasih Tuhan untuk nafas yang Tuhan berikan sampai saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami punya Allah seperti Engkau, Bapa yang baik, gembala yang baik di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan karena kami tahu Tuhan bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang selalu menyertai, melindungi dan menuntun setiap langkah kaki kami Bapa. Engkau Allah yang kami sembah, Engkau sumber pengharapan, Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber penghiburan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat mencintai Engkau, kami mengasihi Engkau sebagai Allah kami, dan tidak pernah kami akan gantikan dengan apapun juga. Tuhan ajar kami Tuhan untuk selalu intim dengan Engkau. Kami mau selalu dewasa, kami mau meninggalkan sifat kekanak-kanakan kami Tuhan. Biar kami mau dewasa, biar kami boleh berakar, bertumbuh dan berbuah, biar kami boleh menjadi berkat buat sekeliling kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua firman-Mu, biarlah itu boleh menjadi benih di dalam kehidupan kami. Biar kami boleh selalu dekat dengan Engkau dan kami boleh melakukan apa yang menjadi tugas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau melepaskan berkat Tuhan untuk Pastor Yeri. Tuhan, berikan damai sukacita, berikan damai sejahtera untuknya, berikan kesehatan Tuhan untuk Bapak Yeri beserta dengan keluarga dan keluarga besarnya Tuhan. Biarlah dia boleh selalu Engkau pakai, berikan hikmat pewahyuan untuk Bapak Yeri, dan Engkau semakin memberkati dan semakin Engkau bawa semakin tinggi dan tidak turun. Biarlah pengurapan turun atas Bapak Yeri Tuhan. Biarlah banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang akan bertahta dan berdaulat di dalam kehidupannya. Bapa, kami juga tidak lupa membawa untuk doa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami katakan shalom untuk Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan perlindungan atas bangsa kami ada. Tuhan, kami butuh Engkau. Biarlah Indonesia menjadi milik-Mu, Indonesia biji batamu Tuhan. Biarlah terang ada di bangsa kami Tuhan. Revival boleh terjadi di bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Indonesia biji matamu, dan biarlah kedamaian, kesejahteraan, kekuatan ada di bangsa kami Tuhan. Kami memberkati hasil bumi Indonesia Tuhan, dan kami percaya Tuhan bahwa Indonesia akan maju. Indonesia penuh kemuliaan, lawatan Tuhan terjadi di bangsa ini Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan pimpin Tuhan. Kami percaya Indonesia Tuhan persiapkan, karena banyak anak-anak Tuhan yang akan bangkit melalui bangsa kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga berdoa untuk Bapak Jokowi Tuhan. Biarlah Tuhan hikmat apapun yang akan dia lakukan, apapun tindakan, keputusan, biarlah itu semua berasal dari Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan memimpin Bapak Jokowi sampai di masanya Tuhan, dan kami percaya apapun keputusannya akan disetujui Tuhan dengan jajaran para menteri
dari atasan sampai bawahan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Bapak Jokowi itu adalah yang Tuhan pilih Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena Tuhan sudah beracara dari awal sampai akhir Tuhan. Dan Tuhan, kami percayakan ke dalam tangan-Mu PD Grace ini, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang turun dari surga, yang akan memberkati keluar masukmu, yang akan memberkati tepung hatimu. Allah menjadikan kau naik dan bukan turun. Allah menjadikan kau kepala dan bukan ekor. Dan Allah sendiri yang akan memberkati kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus kembali datang ke bumi ini. Haleluya, sama-sama kita mengatakan amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, ibadah kita selesai. Sampai ketemu minggu depan. Kedua lagi Tuhan Yesus berkati. God bless you all. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan.